Peternak sapi di sana. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 5.000 ekor, satu keluarga seperti itu. 5.000 ekor ya? Iya. Paling tambahan 3 tenaga kerja dari Iya. luar. Luar 5.000 biasa. cuma tambah 3 tenaga? 3 tenaga dari luar. Di tempat yang saya tempati di petani Jepang sana itu umur 85-90 itu masih dia aktif bekerja. Wih, Luar biasa. Dan dia melebihi tenaga kita sendiri yang masih muda seperti ini. Kita merasa kalah di sana. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama GMP TV, channel informasi, edukasi, inspirasi buat kita semua. Alhamdulillah kami masih bersama konco-konco senior peternak ya, peternak kambing dan ayam. Alumni sekolah magang di Jepang. Ya. Nanti kita akan cerita-cerita rahasianya. Apa tahu orang Jepang kok bisa maju? Wah, setelah 1 tahun di sana otomatis kan tahu ya karakter orang Jepang, karakteristiknya dari sisi budayanya, ya, kehidupannya, bahkan sampai sisi keluarganya. Sebelum masuk ke situ, otomatis setelah masuk ke Jepang itu di sana pendidikannya modelnya piye gitu loh. Apakah ada pendidikan formalnya itu 1 minggu berapa hari? Yuk dibagi berapa kelas, dari Purworejo berapa orang. Itu gimana Mas? Setelah dulu panjenengan ikut magang ke Jepang dari Purworejo, Jakarta, berangkat di Jepang ya. Iya. Itu yang pertama dilakukan apa di sana? Oke, jadi setelah saya sendiri sampai di Jepang itu yang pertama kita berada di sekolahan. Intinya seperti kita dilatih lagi untuk bahasa seperti itu. Jadi di situ kita juga sedang berproses menentukan di mana nanti akan kita tinggal seperti itu. Jadi mungkin tim dari sana itu menyeleksi anak-anak ini sebenarnya tepatnya cocoknya di mana seperti itu. Jadi dalam belajar mengajar di kelas itu juga dari penilaian sana itu juga menentukan orang ini nanti harusnya cocoknya di sini, Mas, seperti itu. Pantasnya di mana gitu, seperti itu. Jadi selain kita belajar bahasa waktu sampai sana, kita juga itu dinilai juga untuk nanti ditempatkannya di petani apa itu seperti itu. Walaupun kita diwawancarai intinya mau di pertanian atau peternakan seperti itu. Tapi kita sudah walaupun kita sudah minta di ibaratnya di pertanian, kalau misal anak ini dari Indonesia cocoknya di peternakan, ya udah berarti di peternakan seperti itu. Oke. Berarti disesuaikan karakter ya, kebutuhannya. Ngomongnya kambing, ini peternakan kelompoknya sama kambing. Pokoknya peternakan sama peternakan, peternakan sama itu. Itu jumlahnya dulu berapa orang? Untuk angkatan saya ada 17 orang. Oh, 17 orang yang satu angkatan ya satu masuk angkatan. sana. Oke. Terus itu pelatihannya itu ada formal juga ya, pelatihan formal? Iya, ada juga. 1 minggu di sebuah ruangan apa gimana? Iya, di kelas, dalam kelas kita belajar bahasa juga di sana. Oh, bahasa masih juga. Belajar bahasa juga. Oh, gitu. Karena untuk menghadapi kita kan akan tinggal bersama keluarga di sana seperti itu. Jadi gitu. kita orang Jepangnya langsung. Iya, langsung. Oh, satu gitu. rumah. Satu rumah. Oh, berarti di sana tinggalnya di petani atau Di petani. Di petani. Oh, di petani masing-masing. Jadi Mas Yanto dengan Mas Prayit juga lain tempat ya? Lain, beda jauh. Malah- Satu petani itu ditemati berapa orang? Satu orang dari memagang seperti itu. Oh, satu orang. Satu orang Berarti aja. jenengan sendirian. Saya nggak ada sendiri di temannya sana, ya? iya. Berarti di sana ya komunikasi sendiri seperti Iya. keluarga di sana ya. Bisa tidak bisa harus bisa di sana. Oh, Iya. Mau selama mau tahun tidak ya? mau kita harus makan seperti itu. Walaupun dalam hati loh kok makanannya seperti ini beda sama Indonesia yang Ajinomoto lezatnya banget gitu seperti itu. Di sana kadang nggak Iya, sesuai apa di dengan- sana kalau makan ibaratnya jagung, rasa jagung. Oh, Makan pisang ya rasa pisang. asli ya. Iya, Kalau kopi di sini. rasa kopi, bukan kopi rasa susu, tidak di sana. Iya. Berarti di sana memang ditanamkan kejujuran. Iya, betul. Kejujuran. Iya. Sampai makan pun rasanya juga jujur ya. Iya, jagung betul. rasa jagung. Jagung, Kopi rasa, rasa kopi. enggak seperti kopi rasa jagung. Iya, betul. Kopi rasa melon. Seperti Nggak ada. susu rasa melon. Iya.
Betul. Berarti memang di sana tanaman kejujuran luar Iya, biasa. Inspirasi ini pertama adalah kejujuran. Dari Jepang olehnya kejujuran. Kejujuran, ya? iya. Terus ketangguhan masyarakat. Cara makan gimana, Mas? Katanya ada model makan itu seperti tadi yang cerita itu. Oh iya, jadi orang Jepang itu sangat menghormati makanan yang dihasilkan. Kenapa? Karena saya pernah satu nasi itu jatuh dan beliau itu melihat, harus saya cari sampai ketemu dan dimakan. Itu yang saya bikin, ya Allah, berarti saya orang Islam Indonesia masih kadang disisakan banyak. Itu yang kesalahan kita sebenarnya situ. Tidak menghormati hasil prosesnya itu. jerih payah kita. Mungkin di situ titik permasalahannya Indonesia, mungkin di situ. Oh iya. Iya, itu. Berarti orang Jepang ngamalkan ajaran Kanjeng Nabi itu lah. Nah, itu malah. Orang Jepang udah melaksanakan, kini sudah dalilnya, apalah dalilnya gue eyel-eyelan gitu. Gue yang payah ya. Ya dah. Aduh, Mas Wahyu, inspirasi lagi nih. Berarti apa yang kita dapat jangan disia-siakan. Jangan mubazir. Iya, siap. Jepang. Ini dari Jepang ini inspirasinya. Ya, Oke, Jepang siap. inspirasinya tidak disia-siakan berarti. Kalau seperti kita ngaji sama Habib itu kan ada upos yang tiba kan jupo itu kayak Jepang, ternyata kita cuma nyepelek gitu ya. Oke. Terus tinggalnya Mas Prayit dulu waktu sama petani apa? Oh, Peternak apa? saya di pertanian jeruk. Oh, jeruk. Iya. Saya di sana peternakan itu cuma studi banding. Kita gitu. belajarnya hanya sekedar. Oh gitu. Kalau aslinya saya tinggal di petani jeruk, di tidak buah ke ya. peternakan bukan? Peternakan kita cuma belajar. Oh. Tidak bareng, tidak. Kita cuma belajar di sana. Oh, tapi ada edukasinya. Ada untuk mulai dari pemberian pakan, pembuatan pakan, dan bagaimana cara merawat, ada Bareng itu. sama Mas Yanto tempatnya. Beda. Tempat peternya. Beda. Oh, nah jelas yang pas itu tadi banding ke peternakan, peternak apa? Ke peternak sapi di sana. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 5.000 ekor, satu keluarga. Seperti itu. 5.000 ekor ya. Iya. Paling tambahan 3 tenaga kerja. Iya. Oh, Luar 5.000 biasa. cuma tambah 3 tenaga. 3 tenaga dari luar. Oke. Itu tadi sebelum saya ngomong-ngomong kok ada sing roti satu dibagi berapa orang itu? Oh iya. Jadi di sana sangat kerukunannya sangat istimewa. Jadi ketika satunya makan permen, semuanya harus makan permen dalam satu keluarga itu. Oh, Itu walaupun dapat dapat hadiah satu jengkal gelas segini, itu harus dibagi rata sama keluarga. Itu gitu. makan satu makan semua. Itu hebatnya di situ. Oleh roti bingkisan satu harus diborong anaknya telu ya. Ya harus 3, iya harus semuanya sama. Bapak ibunya Iya. 2 berarti 5 ya. 5, Bagi 5. iya harus sama seperti itu. Ternyata kaya zaman mbahku mbiyen. Zaman mbah saya nek oleh berkat sak besek 5 ya dibagi 5. Iya betul. Berkahnya dibagi 5, sak iwake disuwiri cilik-cilik. Loh, Jepang lagi ya. Iya, kan? betul. Jepang kayak gitu, luar biasa. Berarti ini mengedukasi kita semua bahwa kita itu nggak boleh menyia-nyiakan. Terus kita harus berbuat adil ya. Iya sama rata. betul. Ini Mas Yanto gimana pengalamannya? Dulu di apa Mas? Peternak apa? Kalau saya di petani bunga. Oh bunga malah Bunga carnation. Bunga Carnation. potong. Mau sekarang kok jadi PT? Ya itu tadi, Pak. Yang pernah saya ucapkan itu kan kita di sana itu belajar bukan hanya dari teknis kita ditempatkan di petani apanya, tapi kita belajar di luar itu kan kita belajar itu tadi manajemennya. Nah, kita di manajemennya itu yang saya terapkan di farm saya seperti itu. Mulai dari awal itu persiapannya, terus produksinya sampai marketingnya seperti itu. Ya nggak bisa sih sepenuhnya ikut sana, nggak bisa, cuman paling tidak ya ada gambaran yang mendekati lah seperti itu. Gitu. Terus satu hal lagi tentang kaitannya dengan marketing ya. Kalau di sana itu petani misalkan punya produk nggak mau keluar ya benar-benar yang berkualitas lah, paling nggak jangan kejujuran itu tadi, produk yang baik ya baik, nggak dicampur-campur seperti itu. Nah hal yang semacam itu yang saya terapkan di itu saya, misalkan barang yang baik ya yang baik, nggak saya campur, misalkan ini baik sama yang nggak layak lah dicampur dioplos, itu enggak. Karena apa, dari situ kan apa ya,
paling tidak kita bisa menjaga pasar, menjaga pelanggan. Kalau pelanggan udah kapok, apa di atas misalkan terlihat bagus ya, iya. Yang bawah jelek, kan udah kapok. Nggak mau beli lagi gitu. Ya jujur ya gitu, Pak. Itu salah satunya. Itu benar-benar kalau orang Jepang benar-benar seperti itu. Kalau peternaknya ke peternak apa dulu, Mas? Kalau di peternakan ayam, Pak. Oh, ayam, berarti ayam ke ayam. Iya. Ya? Pas itu. Pas. Nanti sapi ke kambing. Tapi nggak apa-apa, inspirasinya aja, Mas ya. Oke. Peternakan ayam. Peternak ayam. Kalau ayam yang ditempati dulu berapa ribu ekor? Ratusan ribu kalau nggak salah. Ratusan ribu. Allah. Iya. Tenaganya berapa itu? Ya berapa ya, Pak? Aduh, nggak lupa ya. Sedikit, Pak, nggak kayak di sini. Oke. Berarti betul-betul Mengefisienkan ya. Karena dengan teknologi, Mas ya. Iya. Oke. Karena kalau yang saya tempati itu ya memang petani bunganya, dan dari berapa hektar ya waktu itu ya? Sekitar 10 hektaran kalau nggak salah, itu hanya satu keluarga, terus tambahannya itu tadi tambahan paling 2 orang dari luar, itu pun hanya separuh waktu, separuh hari, setengah hari. Nggak full. Berapa hektar? Sekitar 10 hektar. 10 hektar? Iya. Dikelola satu keluarga. Satu keluarga. Tambahan ditambah ya dua orang dari luar. 2 orang dari luar. Itu hanya setengah hari. Enggak full. Tapi dengan teknologi. Teknologi. Itulah ya. Efisien waktunya. Jadi memang hikmah yang banyak yang harus kita ambil ya dari sekolah di Jepang ya. Iya, betul. Dari 5 hektar ya. Cuma keluarga anaknya 2 atau 3 paling ya. 2-3 ditambah tenaga dari luar. Berarti 3 tambah cuma 5 orang mengolah 5 hektar. Iya, betul. Dengan ribuan ekor ya. Yang Mas Prayit 5.000 ekor, yang ini ratusan ribu ayam. Lu bayangkan. Kalau tenaga kita tanggung-tanggung. Iya, cuma 2.000 tenaganya 5. Loh gitu. Memang kita harus belajar ya. Hikmahnya tadi yang pertama kejujuran, terus jangan menyanyiakan, jangan sampai membatir ya toh. Iya, betul. Yang terus tadi harus guyub rukun ya toh. Sesama keluarga, sampai makanan satu kecil aja dibagi 3 ya toh. Dapat 1 anaknya 5, dibagi 5, diparuh kabeh roto. Itu gitu. Terus manajemen lagi. Ini memang generasi kita harus belajar di situ, dari situ. Betul. Kita punya dalil yang banyak, tapi khilafiyah yang dicari, kesalahan yang diganti, yang dicari kekurangannya, terus eleke koncone terus ya, kekurangannya koncone terus, enggak kelebihannya. Nah ini makanya kita sudah melihat kelebihan yang ada di Jepang sana. Negara kecil ya mungkin lebih subur Indonesia ya, karena di sana banyak musim ya, banyak musim nggak cuma 2. Kalau Indonesia cuma 2 ya, hujan sama kemarau. Di sana berapa musim? 1? Ada gugur, musim apa ya, bunga ya? Musim semi, musim salju, musim panas, 5 ya? 4 musim. 4 musim loh. Ada gugur, salju ya toh. Pokoknya 4 musim. Ini kan menurut kehidupan ribet banget menurut saya. Betul. Tapi ternyata mereka bisa ngantisipasi ya. Nek pas gugur tumbuh-tumbuhan rano ya toh. Pakannya sudah siap. Dan gudang loh. Ya, untuk peternakan sudah siap. Kalau kita siap terus tapi nggak pernah siap-siap ya. Makanya ini bagaimana rahasianya untuk membuka tabir ini ya, Indonesia agar bisa bangkit, buat generasi muda itu biar bangkit betul-betul menguasai dunia lah ya. Karena alamnya itu potensial sangat subur, dan ya pokoknya nak cara mbiyen tongkat kayu bisa menjadi tanaman ya. Sekarang tongkat kayu paling nggo dolanan kok. Itu buat mainan ya. Karena itu. Maka dari itu. Nah itu nek minta informasi kan ada 4 musim Mas ya. Iya. Di Jepang. Terus cara makannya gimana Mas? 4 musim itu? Jadi ini untuk makanan orang. Ya orang ya. Ya intinya kalau di peternakan itu kan jelas pakannya sudah disimpan. Jadi itu namanya pakan silase. Oh yang itu ya? Ya jadi sama seperti di farm kami. Jadi persis di sana juga ada lubang kolam, itu namanya bunker, dikasih plastik. Tapi di sana tidak tanggung-tanggung. Dalam satu kolam itu dia kapasitas 8 meter persegi. Jadi berapa truk itu masuk ke situ. Itu. Jadi walaupun ada musim salju berapa bulan, tetap bisa makan kambing atau sapinya. Karena udah ada stok di gudang seperti itu. Kalau masalah makanan orang, yaitu dia menyesuaikan, dan dia
sadar bahwa saya harus makan ini, musim dingin harus makan ini, seperti itu, menyesuaikan musim. Di sana seperti itu, tidak seperti kita ada tempe besok nanti sore tahu ya seperti itulah pokoknya, tidak memikirkan kesehatan seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kita lahir di Indonesia. Negara yang banyak rasa, betul. Jepang betul-betul banyak inspirasi Iya. ya. Sampai makanan diatur ya. Iya, betul. Sampai makan mangsane mamane kayak Indonesia. Makan nasi ya, ungsume makan nasi Nasi semua. semua. Ya saat Jepang makannya nasi semua. Iya, betul. Mamane kok musim gugur makannya telo ya telo Telo semua. semua, Enggak ada iya. yang jual nasi gitu Iya, ya. betul. Gitu. Jepang. Bayangkan, Jepang tuh kayak gitu Iya, ya. betul. Oh gitu. Berarti kita memang harus belajar ya. Indonesia bangkit, ayo bangkit. Konco-konco ya. Ini memang banyak teman-teman ya inspirasi dari sana. Kita balik setelah 2020 Indonesia menginspirasi dunia. Wah, setuju gak Mas? Setuju. Amin, amin. Wah, ini ya walaupun ya kebanyakan petani kita nggak sampai 5 hektar ngelola ya. 5 hektar ya 10 orang. 10 orang. 10 orang. 10 orang nggak masalah, tapi kan ya sidik-sidik kemeletik Iya. nanti insya Allah satu orang bisa 300 ekor, 500 ekor nanti bisa meningkat ya. Iya. Untuk Mas Yanto gimana Mas? Untuk Gimana? makanan musiman Sama Pak. pengalaman di panjenengan. Sama. Untuk makanan musiman sama. Artinya misalkan di musim panas ya masakan sama. Misalkan di Mas Prayit musim panas ya sama, menunya sama di tempat saya. Kayak Maksud gitu. pengalaman jenengan aja, pengalaman jenengan yang Anda tangkap setelah di sana menghadapi orang-orang Jepang itu cara penyelesaian Iya. gitu aja. Jadi gini, Pak. Saya tuh awalnya kaget ya. Pas pertama kali di sana sarapan pagi itu namanya saya makan sama menu telur ceplok kalau di sini ya. Terus nasi sama satu batang kalau di sana namanya cikwa. Cikwa itu kayak apa ya? Yang nggak di sini nggak ada lah. Satu hari seperti itu. Hari berikutnya seperti itu. Hari berikutnya lagi seperti itu. Lah saya heran. Kok makannya tiap pagi seperti ini? Ya itu tadi nasi terus telur ceplok terus satu batang cikwa itu sampai saya pulang selama 1 tahun ternyata sarapannya seperti itu. Terus kayak gitu. Terus nggak ada lauknya nggak ada. Nggak ada kalau sarapan. Itu menu udah dari awal menunya seperti itu sampai pulang selama 1 tahun sama terus. Berarti rano tahu berontak. Enggak ada. karena kita kan makannya ngikut sama keluarga yang di Jepang. Jadi itu bukan hanya saya, sama bapak terus nenek kakeknya juga sama seperti itu, makannya sama. Satu meja itu sama. Mungkin tradisi makan masih banyak variasi Indonesia ya? Iya. Ono Bersyukurlah. Oke Mas Yanto, setelah tadi sudah cerita-cerita masalah gimana ya, masalah sarapan ya, masalah sarapan ya. Nanti saya mau tahu nih, setelah Mas Yanto 1 di sana nih, orang Jepang bagaimana cara kerjanya? Jadi kalau orang kerja orang Jepang tuh kalau belum waktunya istirahat ya nggak istirahat. Oh gitu. Nah, jadi contohnya gini, misalkan jam kerja kita istirahatnya jam 10. Kalau belum jam 10 ya tetap kerja, nggak apa ya, nggak istirahat lah, nggak ngerokok, nggak minum gitu. Ya minum sih mungkin kalau terlalu lemah bisa lah, cuman dalam artian istirahat kita nggak duduk santai gitu. Iya. Pokoknya istirahat ya. Iya. Sebelum jam 10 itu ya. Meskipun itu punya sendiri, tetap kerja manajemen kayak gitu. Nanti kalau udah jam 10 ya duduk santai bareng, ngobrol bareng di situ. Antara pekerjanya sama yang punya itu ngobrol bareng, duduk bareng lah. Dari jam 10 istirahatnya 15 menit. Tapi di Jepang boleh merokok juga boleh? Boleh. Tempatnya bisa di tempat gimana? Enggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa? Enggak bisa. Jadi kalau misalkan mau ngerokok itu udah disiapin tempatnya, misalkan Mas Yanto kalau mau ngerokok di sana ya.
pojok rumah. Di pojok rumah misalkan di samping pintu. Ya di situ terus. Selama setahun di situ. Selama satu tahun. Nggak boleh kita sambil jalan ngerokok di sini, apalagi di farmnya itu nggak boleh. Betul-betul memegang prinsip ya. Iya. Prinsip yang kuat ya. Iya. Oh, teman-teman. Jepang. Prinsipnya kuat. Sampai tutupnya sampai hari pertama sampai 1 tahun tetap di situ ya. Iya. Itu ya. Terus apa lagi masalah kerjaan? Terus ya itu tadi ya, masalah istirahat, terus sampai jam pulang pun sama seperti itu. Jadi meskipun itu punya sendiri, kalau belum waktunya istirahat nggak istirahat lah. Oh gitu. Masalah ngerokok juga tadi sama. Pokoknya tepat ya. Tepat. Segala sesuatunya pas. Iya, udah diatur di situ ya di situ. Berarti memang prinsipnya teguh ya. Iya. Terus jam kerja di Jepang itu berapa jam? Kalau kita karena milik apa ya, ngikutin petani Jepang ya, misalkan waktu jam 7 jam 7:30 kita mulai, terus jam 10 kita istirahat selama 15 menit, terus mulai lagi jam 12 istirahat, jam 1 mulai lagi, terus jam 4 kita selesai. Oh berarti seperti sini lah ya, iya. seperti Indonesia ya, sekitar 8 jam ya. Iya. Terus di jam 3 ada istirahat. Oh gitu. Di jam 3 sama 15 menit. 15 menit. Iya. Oke. Kayak gitu sih. Ya, inspirasi Jepang ini. Buat kita semua. Buat Mas Prahit ini. Oke. Ini saya pengen tahu. Ini kalau orang Jepang itu usia produktif, usia kerja itu usia berapa, Mas? Jadi di tempat yang saya tempati di petani Jepang sana itu umur 85-90 itu masih dia aktif bekerja. Wih, luar biasa. Dan dia melebihi tenaga kita sendiri yang masih muda seperti ini. Kita merasa kalah di sana. Karena apa? Karena terbiasa di Indonesia biasanya kerjanya cuma leda-lede. Nah, di sana ketika melihat orang yang sudah tua usianya sudah jalannya sudah begitu, tapi kerjanya masih wow gitu. Luar biasa. Hebat, benar-benar hebat. Umur gitu. 80 sampai 95 hampir 100 tahun. Iya, hampir 100 tahun dia masih aktif dalam pekerjaan. Bekerja, Iya. ya? Dia masih kerja. Masih banter kerjanya. Masih banter dan masih ngalah-ngalahin pemuda kayak saya ini. Oh. Tapi ya setelah tahu dari sana, ya saya harus seperti Semangat. itu, semangat Iya. seperti itu, iya. Makanya. Iya, betul. Teman-teman ya, itu orang Jepang kayak gitu. Iya, Etos betul. kerjanya Etos luar kerjanya luar biasa. biasa. Etos kerjanya usia 80, 90 bahkan 100 tahun masih bekerja. Masih bekerja. Macul masih ya. Iya. Metik jeruk, buah-buahan dan sebagainya ya. Iya, Tuh, betul. Jangan kalah yang muda-muda di Indonesia. Harus Oke. semangat. Harus semangat, mudanya harus semangat pokoknya. Oke. Terus rahasianya apa Mas itu kok? Iya, Usianya bisa sudah tua 80, 95 sampai ratusan tahun masih bisa bekerja, itu menurut panjenengan pengamatan di sana. Iya. Itu rahasianya apa Mas? Oke, jadi pengamatan yang saya lihat di sana itu ternyata keluarga di Jepang itu dia selalu menanam sayuran-sayuran di lingkungan sekitar mereka, dan itu dia pastikan organik. Dia pakai kompos dan limbah-limbah itu diolah menjadi pupuk agar bisa nanti untuk memupuk itu pekarangan yang isinya sayuran. Jadi hidup mereka itu tidak pernah membeli sayuran-sayuran yang lokal itu. Jadi dia mau makan intinya sayuran tinggal petik ini apa itu. Jadi sayuran segar yang dia konsumsi seperti itu. Jadi mungkin dengan pola makan yang seperti itu yang jelas organik, tidak banyak kimia, mungkin itu akan menjadikan faktor umur lebih panjang. Mungkin seperti itu dari penilaian yang saya amati dan saya lihat seperti itu. Walaupun saya tidak menanyakan kok umur jenengan panjang ya, tidak seperti itu. Cuma mungkin seperti itu, logikanya seperti itu. Iya. Yeah. Kembali kepada masing-masing kita berarti ya, tergantung kita. Kita mau sehat, ikhtiar, arak maem bayem nandur dewek. Iya, telo nandur dewek, ora jadi kayak emas ya. Oh, berarti tergantung kita. Oke. Itu inspirasi untuk tentang umur panjang. Ya. Terus saya pengen ya, kalau orang Jepang cara menerima tamu gimana Mas Jepang? Iya, kan biasanya kan orang tamu, tadi banyak tamu banyak. Gimana caranya Mas? Oke, jadi ketika saya berada di Jepang di tempatnya petani, itu tamu itu wajib ada agenda mau bertamu. Oh gitu. Jika tamu itu tidak ada intinya inden sebelumnya,
pesan saya mau bertamu besok itu tidak diterima. Walaupun diterima itu hanya sebatas. Intinya cuma di depan pintu atau di mana tidak sampai duduk. Karena itu termasuk mengganggu aktivitas yang punya rumah seperti itu. Jadi tidak semua tamu itu tiba-tiba bertamu tidak bisa. Harus ada izin dulu sebelumnya. Seperti itu. Walaupun itu intinya walaupun sudah izin ketika bertamu itu tidak lama, hanya berapa menit ya seperti itu. Gitu. Iya. Oke, seperti itu. Terus itu kan tadi bertanya masalah tempat makan dan minuman. Oh iya. Jadi untuk tempat yang saya tempati di Jepang itu ketika ada tamu dia tidak pernah dikasih makan atau minuman yang dalam arti dari dapur dari tempatnya mereka. Dia sudah siap konsumsi seperti kemasan, bungkusan seperti itu. Jadi kalau ibaratnya pakai gelas atau piring di sana tidak untuk tamu. Seperti itu, iya. Gitu. Karena gelas ataupun piring itu di sana sudah spesial untuk si A, warna kuning si B ya si B sama selama hidup seperti itu. Gitu. Tidak ada berganti-ganti. Iya. Berarti mamanya Mas Parahit ini dapat jatah piring. Ini untuk ini makan piringnya setiap hari-hari. Iya, ini ibaratnya piring saya itu warnanya kuning. Sampai saya di situ sampai pulang berarti saya piringnya itu kuning. Satu gitu. Cuma satu. Nggak tahu kalau pecah itu makan atau tidak. Nggak tahu. Iya, seperti itu. Berarti piringnya satu, ya satu ini. Iya, satu itu. Jatahnya. Iya, sampai 1 tahun. Iya, dan duduknya di situ Di situ, ya di situ terus. Tidak boleh kemana-mana itu. Duduknya ya di sini. Iya, makanya saya di sebelah sini. Iya. Sini, Mas Farid juga di sini. Iya, selama Mas Yanto di situ juga terus. Sampai 10 tahun 15 tahun ya di situ, tidak boleh pindah itu. Luar biasa Jepang. Iya. Jepang gitu. Memegang prinsipnya sampai di situ. Iya, luar biasa. Ketahanannya. Makanya ketahanannya luar biasa karena ketentuan orang bolak-balik, orang dua muka, bolak-balik. Iya. Ganti ini gonta-ganti. Iya. Mau ya mau, enggak ya enggak gitu. Partai ini gonta-ganti. Rawono gonta-ganti. Oke. Ya ini berarti kita memang kita memang harus belajar dari Jepang nih. Kenapa mereka menjadi bangsa yang tangguh, yang mandiri gitu. Nah, bicara mandiri Mas. Itu kok generasi mudanya itu kok tangguh ya, bisa meneruskan ya generasi sebelumnya. Itu ada gambaran nggak Mas? Apa sebabnya gitu loh? Dari karakter di lingkungan kayak Indonesia organisasi banyak itu macam-macam itu ada itu kegiatan sehari-hari gimana? Siapa sih yang jawab? Monggo. Monggo, Mas Yanto. Organisasi. Keluarga. Kehidupan masyarakat di sana. Apakah banyak organisasi yang di sini terus kumpulan cah nom-nom itu kayak di Indonesia? Banyak. Jadi gini, untuk masalah tanggung jawab itu ya, generasi mudanya kok bisa sampai mau meneruskan gitu. Itu tadi sudah dikatakan di awal, yaitu karena sudah dididik dari kecil untuk bertanggung jawab, untuk prinsipnya itu. Jadi ketika misalkan saya sebagai generasinya gitu ya, saya sudah dikasih amanah, iya harus meneruskan ya, karena sudah dari kecil sudah diterapkan untuk tanggung jawab, mau tidak mau ya tetap harus memegang seperti itu, meneruskan. Jadi memang dari kecil, jadi enggak karena sudah besar terus kayak gitu, enggak. Memang karena didikan dari kecil sudah dilatih tanggung jawabnya itu, memegang prinsip. Memegang prinsip yang kuat ya kayak tadi ya. Iya, betul. Kayak gitu sih. Saya ternak kambing ya kambing aja terus kan. Terus iya. Ora usah gonta-ganti. Iya. YouTuber aja. Iya. Wah, ya aja kos barang ayo. Jadi kayak gitu, prinsip. Itu ya. Tapi di sana banyak kayak organisasi kepemudaan ada di sana. Ada. Yang jenengan lihat. Ada. Ada ya berarti. Tapi sama, Pak. Di sana juga ada kelompok, kayak di sini kan istilahnya kelompok tani ya. Iya. Sama di sana juga ada perkumpulannya juga, komunitasnya, organisasi. Iya. Jadi ya itu tujuannya untuk salah satunya untuk menjaga kestabilan pasar lah. Jadi seperti itu. Itu salah satunya. Pasarnya bebas, maksudnya jual beli sama enggak, Pak, ada aturannya. Sudah ada yang mengatur kalau di sana. Dan petaninya juga nurut. Iya. Pemerintah bilang A, ya petani ya A gitu. Seperti itu. Iya. Kok kata informasinya maksudnya perdagangan diatur pemerintah, tapi barang ditutup pemerintah dijual apa gimana? Semacam koperasi, Pak. Gitu. Ada ya.
Berarti Kalau di sana ada lewat koperasi semua. Iya. di sana ada apa namanya JA ya, Japan Agriculture. Di situ jadi petani lewat situ. Semua. Ya, Berarti satu pintu ya. satu pintu. Ora di apa jenis Iya. monopoli ya. Sini kan monopoli wong sing sugih nguasain nuku Iya. ya. Sing gede nuku sing Sudah ada cilik. yang mengatur. Enggak ya? Sudah diatur dan yang diatur mau. Oh, Itu. rahasianya. Iya. Tuh, gimana ini? Kita ini. Indonesia ini. Agar kita intinya itu bisa diatur Mas ya. Iya. Bisa diatur dan kita punya prinsip dan itu jujur tadi ya, jangan menyia-nyiakan waktu ya toh. Itu tadi yang di depan lah ya tadi. Banyak hikmah yang kita tangkap dari negeri Jepang. Negeri inspiratif untuk kemajuan kita. Oke, masih ada Mas Farid yang mau sampaikan? Oke, sudah cukup mungkin. Oke, sudah cukup buat teman-teman, bisa menginspirasi kalian semua dan kita, saya juga termasuk ya, agar kita bisa maju, para peternak kambing, sapi dan ayam dan lainnya lah ya, peternak semuanya yang melihat channel kami Gambi TV. Jangan lupa dong lihat, subscribe ya toh. Terus subscribe, like and share ya, agar channel ini berkembang untuk menginspirasi untuk kemajuan Indonesia. Oke. Terima kasih. Semoga Allah memberikan berkah buat kita semua. Amin. Dan membawa kemajuan terutama. Amin. Amin. Kemajuan kita bersama, Indonesia mandiri, Indonesia maju. Salam buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.